Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam penanggulangan banjir. Seperti kita ketahui, Jakarta masih memiliki permasalahannya, dan permasalahannya itu banyak. Salah satunya adalah masalah banjir. Nah, banjir sendiri ini terbagi atas 3 ya, teman-teman. Yang pertama adalah banjir kiriman dari Puncak Bogor. Terus yang kedua adalah permasalahan hujan lokal. Terus yang ketiga adalah banjirop. Dan saat ini kita sedang berada, ataupun saya ya, saya sedang berada di pesisir utara Jakarta, tepatnya di Marunda, teman-teman. Nah, di kawasan Marunda ini juga terdampak oleh banjirop. Maka dari itu, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta masuk untuk menyelesaikan permasalahan banjir tersebut. Di sini, teman-teman, sedang dibangun rumah pompa KBN. Kenapa KBN? Karena di sini merupakan kawasan Berikat Nusantara. Nah, KBN sendiri itu miliknya BUMN kita ya. Nah, oke, kita langsung aja melihat ya, begitu megahnya bangunan milik Dinas Sumber Daya DKI Jakarta ini. Dan tentunya ini bukan rumah pribadi, tetapi ini adalah rumah pompa yang didesain secara khusus untuk penanganan banjir, dan tentunya tidak meninggalkan estetika melalui gedung yang ataupun bangunan ini yang sangat cantik sekali. Yuk kita langsung aja jalan-jalan melihat apa saja fasilitas yang dimiliki oleh rumah pompa KBN milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Yuk. Oke teman-teman, kita langsung mereview saja. Oh iya, saat ini mungkin kalian melihat agak sedikit sepi. Bukan agak lagi, emang sepi ya. Karena video ini saya ambil di hari Sabtu di tanggal 5 April tahun 2025 yang notabene adalah masih tanggal merah ya. Dan di sini teman-teman, oke, saya sudah izin juga sama security ya. Di sana ada security, dan saya sudah izin sama pemilik proyek untuk meliput di tempat ini. Karena saya cinta dengan pembangunan, makanya saya sering meliput proyek-proyek pembangunan milik pemerintah kita, teman-teman. Oke, saat ini kita ada di Cakung ya, teman-teman. Nah, di sini Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta membangunkan rumah pompa KBN ya. Tadi kita sudah bahas di awal video. Dan di sini, di sebelah kiri ini ataupun kanan ya, merupakan tempat parkir ya. Tempat parkir, dan ini masih on progress ya, teman-teman, belum kelar 100%. Ini mungkin progresnya sekitar 85-90% ya, tinggal finishingnya saja. Nah, di sini teman-teman, permasalahan di wilayah Cakung ya, di sekitar sini ini adalah banjirop. Nah, ketika airropnya itu datang ya, maka sangat kewalahan rumah-rumah yang ada di sekitar sini, termasuk di kawasan KBN sendiri. Kawasan KBN itu ada di sebelah sana, teman-teman, kawasan Berikat Nusantara ya. Nah, di sini sebenarnya ada 2 jalur air sebenarnya. Ada 2 jalur air yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjirop. Yang pertama dari Cakung Drain sendiri ya, sebelah sana. Dan yang kedua adalah di Kali Gendong ini, teman-teman, yang sebelah sini ya, ada 2. Jadi ini aliran air ini yang nantinya akan berhilir di pesisir utara Jakarta, tepatnya di Marunda, teman-teman. Nah, maka dari itu Dinas Sumber Daya DKI Jakarta memberikan solusi penanganan banjirop ya. Jadi ini rumah pompa ataupun polder ya. Astagfirullahaladzim. Polder ini berfungsi untuk menahan banjirop. Habis itu ditahan dan akan difungsikanlah rumah pompa di sini. Nah, rumah pompa sendiri ini berkapasitas per mesinnya itu adalah 1000 ya, 1000 liter per detik dalam keadaan kecepatan penuh ya, ataupun full power. Kali 2 berarti 2000 liter per detiknya kalau dipompa secara maksimal. Nah, di sini sangat
terlihat ya jelas sekali airnya, air dari kawasan KBN. Terus di rumah-rumah warga di Cakung ini, itu dia akan berhilir menuju ke Kali Cakung. Ini Kali Cakung ini adalah jalur utama ya, jalur utama berhilir. Nah, ketika ada banjir rob, maka pintu air ini akan ditutup ya, dan berfungsilah rumah pompa ini. Nah, di sini teman-teman, mungkin kalian melihat video ini mungkin agak sedikit bertanya-tanya ya, mungkin ya, kenapa conveyor belt ini modelnya seperti ini. Sebelum saya menjelaskan conveyor belt ini, kita akan melihat dulu screening bar ya. Nah, screening bar ini berfungsi untuk mengangkat sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan ya. Jadi ketika ada sampah masyarakat yang lewat dan masuk ke screening bar ini ataupun rumah pompa ini, maka akan diangkat sampah masyarakat tersebut. Salah satunya ini ya, sampah masyarakatnya diangkat. Habis itu sampah masyarakat tersebut akan jatuh di conveyor belt. Habis itu dia akan bergerak, terus jatuh ke conveyor belt berikutnya. Terus dia akan naik ke atas, dan dia akan jatuh ke sini. Nah, mungkin kalian menanyakan, Bang, kok jatuhnya ke sungai sih, Bang? Bukan ke bukan ke tong sampah ataupun kontainer sampah. Nah, di sini teman-teman nantinya akan dibuatkan dudukan. Sini nih akan jadi ini ada proyek lanjutan ya. Ini akan dibuatkan dudukan di sini. Nah, nanti kontainer sampahnya yang sebelah sini, yang itu saya zoom aja ya. Nah, ini nanti akan dipindahkan ke sini teman-teman. Jadi ketika ada sampah masyarakat itu jatuh, langsung masuk ke kontainer sampah, nanti akan diambil sama dinas lingkungan hidup ya, persampahan tersebut seperti itu. Nah, di atas ini namanya gantry ya. Gantry ini berfungsi untuk aktivitas maintenance terhadap screening bar ini sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini namanya spillway ya. Nah, ini kalau kalian lihat loh, kok ada tertutup seperti ini, Bang. Nah, ini ditutup kenapa teman-teman? Karena saat ini masih pembangunan ya. Jadi ini berfungsi ketika ada maintenance saja. Jadi ketika ada maintenance, maka ini pasti akan ditutup, dua-duanya ataupun salah satunya, agar air tersebut, air yang di Kali Gendong ini tidak masuk ke dalam rumah pompa ini teman-teman, sehingga teman-teman teknik itu bisa masuk untuk melakukan maintenance seperti itu. Nah, di sebelah sana melalui drone ini mungkin kalian bisa lihat ya. Dan drone ini kalau kita lihat di situ juga ada 3 kamar ya. Kamar pertama yang sebelah kiri sekali itu menggunakan sistem overflow ataupun sistem meluap ya. Jika ada aliran air yang berlimpah, maka dia akan jatuh secara overflow, mengalir menuju ke Kali Gendong. Akan tetapi jika tidak ada limpasan air, maka air tersebut akan tertahan di Kali Gendong tersebut, yang berfungsi pastinya untuk meresap ke dalam tanah kita teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri ya, land subsidence salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah berlebih yang mengakibatkan kekosongan pori-pori tanah ataupun rongga-rongga tanah, yang mengakibatkan penurunan ketika ada tekanan bangunan di atasnya teman-teman. Nah, 2 dan 3 kamarnya ini berfungsi ketika memang aliran air yang tersimpan ya. Jadi ini kayaknya waduk mini ya. Ketika waduk ini ataupun Kali Gendongnya sudah berlebihan airnya, maka ataupun banjir ya, untuk mempercepat maka dibukalah di sisi kamar 2 dan 3 agar mempercepat perpindahan air ke Kali Gendong ini menuju ke Cakung Dren. Nah, di sini teman-teman
aliran ini akan dipompa ya. Pompanya itu ada di sebelah kanan, mungkin kalian bisa lihat dari drone ya. Dari drone kalian bisa lihat. Nah, disitulah nantinya akan dipompa dan akan mengalir nantinya ke Cakung Drain dan akan bermuara ke BKT, Banjir Kanal Timur, yang nantinya pasti akan ke laut ujung-ujungnya seperti itu. Jadi menurut saya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sudah sangat bagus sekali dalam pengendalian banjir ya teman-teman. Kalian bisa bayangin ya, ini dibuatkan seat pel yang begitu panjang sekali ya. Dan ini infonya teman-teman, kalau kalian mau tahu ya, ketika dilakukan pembebasan lahan ini untuk penanganan banjir, itu banyak sekali masyarakat yang tinggal pastinya di bantaran kali. Itu agak ya gitu-gitulah ya, agak ruwet. Padahal yang mereka tinggalin adalah tanah negara ya, ataupun sungai milik bersama. Tetapi ketika dilakukan relokasi, mayoritas mereka pada protes dan tidak mau pindah. Padahal yang mereka tinggali itu adalah tanah negara. Dan tanah negara itu adalah milik umat untuk dimanfaatkan secara bersama-sama. Tetapi mereka yang tinggal di bantaran kali merasa memiliki secara pribadi. Nah, itu yang agak susahnya membangun menangani banjir ya. Dan ini kayak di sebelah kiri ini kalian bisa lihat ya. Ini kan mereka semua tinggalnya di bantaran kali ataupun di sepadan air ya, yang sudah pasti mereka tinggal secara ilegal teman-teman. Dan itu sudah pasti akan mengurangi volume air yang bisa dilewati di tempat ini. Seperti itu ya, inilah polemik nyata di depan mata ya, yang memang butuh pendekatan-pendekatan humanis dan tegas pastinya ya, agar semua bisa berjalan dengan semestinya. Oke, itu aja teman-teman, kalian sudah tahu ya. Nah, di sebelah kanan itu, ini kan ada dua nih teman-teman. Sebelah kiri ini adalah rumah pompanya, dan di sebelah kanan itu adalah rumah SCADA. Nah, SCADA itu adalah Supervisor Control and Data Acquisition, ataupun otak dari rumah pompa ini. Dan di dalamnya itu ada tangki BBM ya, di sebelah kiri mungkin kalian lihat ya, tangki BBM. Terus di dalamnya itu juga nanti akan ada genset, rumah trafo, dan SCADA itu sendiri teman-teman. Oke, bagus ya penanganan banjirnya. Mudah-mudahan saja setelah adanya rumah pompa KBN ini, kawasan Berikat Nusantara ini, bisa mengurangi bahkan menghilangkan lagi banjir di Jakarta, khususnya perihal banjirop ya. Mudah-mudahan, amin. Dan terima kasih untuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang terus berusaha untuk menurunkan bahkan menghilangkan titik-titik banjir di Jakarta. Sesuai dengan lapisan gambar yang saya berikan ke kalian ini lapisan gambar resmi dari Bappenas, dari BMKG, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menunjukkan Jakarta terus mengalami penurunan tingkat banjir yang sangat signifikan sekali. Dan ini adalah bukti nyata Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta hadir dan serius dalam penanganan banjir. Dan kita sebagai masyarakat juga, yuk kita dukung pemerintah kita, salah satunya dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk melakukan penanganan banjir. Itu aja mungkin ya teman-teman yang bisa saya berikan. Habis ini saya akan ke Muara Angke untuk melihat lagi aktivitas pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam penanganan banjirop. Di sana itu saat ini sedang dibangun tanggul mitigasi untuk penanganan sementara banjirop. Oke, itu aja yang bisa saya berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari rumah pompa KBN milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.